Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan kita surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Mana yang sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan dengan nama Allah yang Maha Kasih lagi Maha. Wal 'ashr, demi masa. Inna sesungguhnya al insan manusia itu lafi sungguh di dalam khusr kerugian. Illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilu dan beramal salihat saleh, wa tawasaw dan saling berpesan
bil haqqi, dengan kebenaran, wa tawasau, dan saling berpesan, bis sabri, dengan kesabaran. Surat Al-Asr, surat yang ke-103, terdiri dari 3 ayat dan diturunkan di Makkah. Imam Syafi'i rahimahullah menjelaskan, kalaulah manusia mau merenungkan surat Al-Asr ini, maka cukuplah baginya. Imam Syafi'i mengatakan bahwa kandungan surat Al-Asr ini sangat amatlah besarnya, sehingga kalau direnungkan surat ini cukuplah untuk menjadi bekal kehidupan. Cukup untuk menjadi bekal kehidupan. Kenapa demikian? Karena kandungan surat Al-Asr ini cukup komplit dan memberi makna yang sangat dalam sekali. Dan wal asr, demi masa, Allah bersumpah dengan asr. Ada 2 versi di dalam tafsir Al-Azhar ini. Bu Hamka menjelaskan makna Al-Asr ini ada 2. Yang pertama waktu asar. Jadi waktu asar itu pada hakikatnya. Kemudian tafsiran lain menjelaskan Al-Asr ini adalah masa atau waktu. Adapun kalau pengertiannya Al-Asr ini waktu asar, yaitu patang hari, ketika bayang-bayang badan sudah mulai memanjang, maka Syekh Muhammad Abduh Syekh Hamka mengatakan bahwa orang Arab kalau sudah sore setelah petang hari, mereka suka sekali duduk bercakap-cakap, berbicara-bicara sore hari, bicarakan masalah kehidupan, cerita tentang urusan sehari-hari, bahkan kadang-kadang sudah ngelantur atau kadang-kadang terjadi pertengkaran sehingga terjadi saling sakit menyakiti hati, atau bahkan kadang-kadang timbul permusuhan, sehingga ada yang mengutuk hari waktu asar itu sendiri. Maka mengatakan celakalah waktu asar. Kenapa? Karena banyak keburukan yang didapatkan. Tapi sebenarnya bukan waktu asar itu yang celaka, yang patut dilaknat, tapi yang mesti dilaknat itu orangnya. Jadi orangnya, karena mereka sendiri yang melakukan perbuatan itu. Nah, ini yang tafsiran yang pertama. Jadi tidak di Arab saja, di Jawa. Nah kan kalau petang hari itu petang hari kita sholat asar, kalau sudah pula selesai, nggak ada kemana deh, itu kan keluar sedang nampak di luar tuan. Itu kan kebiasaan awak terus gitu. Ya, akhirnya mereka pembicaraan dari nan bermanfaat, akhirnya kembali paile. Kembali baik ke dibuka, saling menghujat, saling ngumpat, sehingga akhirnya tak rancak waktu asar kalau kecil orang. Bambu kalau tak rancak, kau banyak permusuhan keburukan namanya timbul. Tapi sebenarnya tidak waktunya itu loh, kurangnya sebenarnya. Kemudian tafsir yang lain, ini yang sering, yang akrab di telinga kita dengan wal asr, demi masa. Apa itu masa? Waktu. Seluruhnya waktu ini Allah bersumpah dengan mengatakan demi waktu. Dan ini sepertinya tafsirannya ini lebih dekat ini, lebih dekat maknanya, pengertiannya. Jadi Allah bersumpah dengan waktu yang kita lalui, zaman demi zaman, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun yang berganti. Ini terjadilah perputaran di dunia ini, ya. Ada yang suka dilalui, ada yang duka dilalui, ada masa muda, ada masa tua, ada yang lahir, ada yang mati. Ya, ini masa waktu secara umum. Dikatakan oleh Allah ini demi masa waktu secara umum Allah bersumpah. Karena apa? Allah ingin memperingatkan dengan masa ini, Allah ingin memperingatkan kepada kita supaya masa itu jangan disia-siakan. Ketika kita muda dulu, kalau kita arhamnya masih muda gitu. Nah, kalau dikuat muda dulu,
mulai dari kanak-kanak, kemudian mulai sampai kepada balik. Mulai balik. Banyak ingin cukup-cukup. Sehingga apa kata orang ini, masa muda itu masa yang sangat indah sekali. Karena segala ingin dicukup atau ingin dilakukan. Tapi ketika sudah tua, mulai ada penyesalan. Banyak penyesalan. Sekarang berpikir, cukup dulu kalau ketika muda, ambo suruh ikut. Cukup dulu ketika ambo muda, suruh ikut. Banyak penyesalan. Akhirnya di sini baru kita nyadari ternyata masa muda kita itu banyak yang terbuang dengan sia-sia. Ini makanya Allah mengingatkan, ya. Sehingga syariat Arab pun ada mengatakan seperti ini. Artinya, kalaulah masa muda dijual orang, berapapun harganya pasti akan kembali. Kira-kira apa? Kalau ada orang menjual masa muda, sana ingin muda balik, ada. Bapak dia itu tidak. Wak usahakan untuk membelinya. Namun itu, karena di komodo itu banyak yang rasanya bisa wak lakukan. Kadikolah tua kau tahu wak, coba di kuat muda dulu mendelkok. Pasti ketika tua tak serupa itu wak. Inilah penyesalan. Makanya Allah mengingatkan, mengingatkan oleh Allah kepada kita tentang masa itu sendiri supaya jangan diabaikan. Sejarah kemanusiaan itu ditentukan oleh edaran masa. Perputaran masa itu yang menentukan sejarah kemanusiaan. Nah, kemudian dikatakan pada ayat yang kedua, innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi. Asal katanya lafi ini dari dua huruf. Yang pertama huruf la, yang kedua fi. Masuklah la ini kepada fi, artinya ini lam takkid namanya. Lam untuk menegaskan. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Betul-betullah manusia itu bersifat merugi, kata Allah. Betul-betullah manusia itu bersifat merugi. Kenapa merugi mereka? Karena dalam hidup yang dilalui mereka itu tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Hanya rugi saja yang didapat. Setiap hari dilalui, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, ya, sampai dari muda ke tua, rugi juga yang didapatkan. Tidak ada untung sama sekali. Rugi. Nah, contohnya saja, awak kau rugi di tanah kau. Komodo dulu baris sekarang lo mangke. Kalau tambah umur sekarang nak kalau bagi dua. Kalau tambah umur bagi dua sekarang tu tak tahu dia bagi tu. Akhirnya tak tahu sama sekali, minta tolong kau. Kan rugi itu. Jadi makin hari itu makin rugi sebenarnya. Dulu ketika muda, anak tak lalu dimuncung sajak dari bubur sampai ke tulang. Asuhnya berdarah-darah. Sehingga orang nan buah ketika itu ngilu lo mencelik awaknya. Kata-kata gigi kau orang. Rupanya dia tak. Alah tua baru tahu. Kalau alah tua gini, tak boleh menggigit tulang lah. Kau lagi tulang, patah gigi. Akhirnya digigit tulang tak bisa membedakan kalau di kaguan kau tak gigi, kau tak tulang juga tua. Itulah akan rugi je kan. Ini ya, sesungguhnya manusia dalam kerugian secara umum dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum dihitung oleh Allah. Jadi semakin bertambah waktu itu bukannya tambah untung tapi ya tambah rugi. Nah, tapi digarisbawahi oleh Allah illa kecuali alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Di sini
ada yang terkecuali. Pengecualian orang-orang yang tidak rugi itu yang pertama alladzina amanu, orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman tidak dikategorikan kepada orang yang merugi? Karena dia insaf dari mana datangnya, ke mana dia mau pergi, sehingga waktunya itu dia pergunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Dia lakukan adalah ibadah terus ini bukan berarti sholat sekaligus, sholat puasa ngaji, sholat puasa ngaji, saja. Nah itu kalau serupa itu sekaligus, tapi di lolo akan makan, di lolo kamu sahur. Tapi setiap yang dia lakukan selalu memberi arti, selalu memberi faedah. Ibu-ibu walaupun kerja di dapur misalnya, bukan tak ada ibadah di situ, ada ibadahnya. Atau menyediakan makanan yang baik untuk keluarga, supaya keluarga bos sehat, tak ada dan sakit, bisa beribadah kepada Allah. Itu ibadah. Mencuci pakaian itu bisa menjadi ibadah kalau lakukan dengan benar-benar ikhlas syariatnya. Atau mencuci pakaian itu paling sakit membasuh juainya itu paling sakit 3 kali. Paling sedikit 3 kali. Kalau kurang dari 3 kali, kuranglah kesucian daripada pakaian. Jadi awak kalau mantap kain kalori, pada namanya cuci gosok kalori, kok harus bertanya dulu. Barangkali kain kau bagi dasi, barangkali nyisiram juga ya. Sebab ada orang kan mencuci kau hanya 2 kali nyisiramnya. Kalau sudah, kan ada lo kini kau sekali bilas. Jadi sudah rendam di sabun, buangan airnya, masukkan sekali bilas kok. Langsung hilang sabunnya sekali, wangi punya. Kalau itu pakaian itu tidak suci pakaian itu. Jadi paling seketik 3 kali. Oleh kalau mencuci ini kan mencuci dan suci. Jadi pertama dan selanjutnya nyuci kain kok. Yang pertama masukkan air dulu, masukkan kain, diputar dulu tidak sabun. Sudah tu dibuangan aja. Yang kedua betul baru masukkan sabun, jangan di sabun. Sudah tu dibuangan, baru perpilasannya, gak 2 kali tergantung betul. Siso sabun, paling seketik 3 kali. Itu kan ibadah tu. Kalau menjauh pakaian supaya pakaian itu menjadi suci. Jadi tak ibadah pun, tak salat saja. Itu termasuk dalam pekerjaan yang kita lakukan di rumah tangga kita. Nah itu juga mencari nafkah dengan cara jalan yang halal lagi baik, termasuk juga itu merupakan karena ini menjadi ibadah, karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama beriman. Kemudian yang kedua, wa amilus salihat, orang-orang yang beramal saleh. Beramal saleh itu mereka tidak akan termasuk kepada orang yang rugi. Kenapa demikian? Karena hidupnya senantiasa diisi dengan kebaikan. Amilus salihat. Terdiri 2 kata. Amilu, berbuat, as-salihat, yang baik. Amal saleh ini yang dimaksud dengan amal saleh, satu perbuatan atau satu pekerjaan yang tujuannya beribadah, tapi terus diperbaiki setiap waktu, meningkat kualitasnya. Itu dikatakan amal soleh. Jadi amal soleh ini adalah satu perbuatan yang bernilai ibadah, tapi kualitasnya terus ditingkatkan. Contohnya, ketika dulu awak salat itu hanya sekadar melampaikan kewajiban, masuk ke salat, bertambah umur, bertambah ilmu. Laksanakanlah salat ini dengan tumaninah. Nah, bertambah waktu, ya akhirnya sudah salat kok dipahami maksudnya. Kalau dulu kan hanya sekedar hafal, ini dipahami maksudnya. Tak masalah, ada peningkatan. Lah sempurna salat fardu, lalu ditambah lagi dengan salat sunat. Di kuat mudo dulu malu ada mengerjakan salat sunat.
nan wajib-wajib saja kadang-kadang tinggal tahu. Tapi dengan seiring perjalanan waktu mulai ditambah dengan sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Tambahnya umum ya, tambahan. Nah, mulai malam tak jago. Jam 3 jam sampai mulai tak jago. Aku mau lalu. Ayo salat tahajud. Satu tambah lagi duha. Ada peningkatan dalam ibadah itu dimaksud dengan amal soleh. Dulu waktu sedekah saja masukan. Nah, tambah ilmu sedekah untuk menjadi simpanan di akhirat. Nah, ya Allah, ini sedekah jadikanlah menjadi simpanan untuk kemudian. Ini tambah lagi ilmu lagi. Punya sedekah bisa untuk mobil sakit. Ada hadis Nabi ngejar. Obatilah orang yang sakit antara kamu dengan sedekah. Oh bisa, ya Allah, terima sedekahku, sehatkanlah badanku. Itu sedekahku bisa lo untuk memberi jalan keluar dari masalah awal. Ya Allah, terimalah sedekahku ini, tunjukkanlah jalan keluar masalah. Oh ternyata banyak fungsi sedekah. Akhirnya sedekah itu berenergi lagi. Menjadi makin baik sedekah itu. Kalau dulu kalau dalam saku kalau tak 1.000 dia 52, awak keluar sedekah 1.000, 1.000 nah. Tapi seiring bertambah ilmu kekal ya. Nah, 50.000 deh. Tambah 10.000, 50.000. Ini di sedekah awak namun sedekah kurang daripada semungkin nasi. Paling yang seketik sedekah 10.000, paling yang seketik. Itu amal saleh namanya, ada peningkatan. Membaca Al-Quran juga seperti itu. Kalau dulu baca lalu saja, panjang pendek dah tahu. Diperbaiki bacaan awal. Tahu panjang pendek, tajwid, makharijul huruf. 8 lapisa makharijul huruf. Barajala terjemahan. Barajala terjemahan, barajala tafsir. Paham makna dengan makna Al-Quran. Itu ke amal saleh. Jadi amal saleh itu adalah perbuatan baik yang kualitasnya meningkat setiap waktu. Itu disebut dengan amal saleh. Kalau orang yang beriman dan beramal saleh tadi, orang itu tidak akan rugi. Kenapa? Karena senantiasa dia berusaha untuk memperbaiki amalnya, dan waktu-waktu yang dia lalui adalah waktu untuk beramal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya wa tawasau bil haqqi. Watawasau bil haqqi, saling berpesan ya, berwasiat dalam kebenaran. Jadi karena sudah nyata hidup yang bahagia itu adalah hidup bermasyarakat. Hidup yang sendiri-sendiri itu hidup yang rugi. Maka disuruhlah untuk menjalinkan hubungan tali kasih sayang atau tali silaturahim dengan sesama manusia. Menjalin tali silaturahim ini juga harus diiringi dengan saling mengingatkan. Nah, menjadi rugilah hubungan kita dengan orang lain kalau seandainya hubungan itu tidak memberi manfaat yang baik. Di antaranya apa? Tidak saling mengingatkan. Saling mengingatkan dalam kebenaran. Ini maksud dengan wa tawasau bil haqq. Punya kawan akrab kecewa. Tapi kawan itu ketika salah nggak pernah menegur awak. Itu perkawanan yang merugi. Nyoba tua saja terdapat. Apalagi kalau awak ke Pagulo ya. Dia awak ke Pagulo kan. Salah awak tak berani jadi namanya kecewa. Jadi kecewa kok nggak ada pede, nggak keluar dia tahu nggak keluar dia tahu. Akhirnya di batuan saya sebenarnya. Makanya adalah pepatah Arab pengajian orang kalau telah disumpah mulutnya dengan titi salah warna kalau campur saja. Nah, jadi di sini Allah mengatakan supaya perkawanan itu tidak menjadi perkawanan yang merugi, maka harus ada saling mengingatkan dalam kebenaran. Kok tidak betul kok? Aku salah. Kok tidak boleh suruh ikut? Tanda bapak kawan. Jadi ini perkawanan yang tidak akan meningkat.
Jadi perkawanan yang seperti itu nanti di akhirat juga tidak akan menjadi permusuhan. Kan pernah saya sampaikan, ada ulama yang mengatakan awak berkawan di dunia ini kok punya kawan akrab awak di dunia, boleh jadi nanti di akhiratnya akan jadi musuh awak, akan menjadi musuh kita. Kenapa? Karena dia yang akan memberatkan timbangan keburukan kita. Makanya perkawanan di dunia nanti jalin gini kok akan menjadi permusuhan nanti, berkhusumat awak nanti di hadapan Allah. Kecuali pertemanan yang dibina karena Allah. Karena pertemanan dibina oleh Allah tadi saling mengingatkan. Jadi kalau kawan untuk hura-hura saja, untuk cicerito, untuk kisah-kisah saja, itu nanti dia akan jadi musuh kan. Apa pak? Kawan awak itu satu membalikkan awak nanti. Balik tiba di mana? Balik di dalam timbangan keburukan awak. Yo tu ya Allah, ambo dulu ke kakek mana nyo, tikoi duitnya suku mencilo, nyo suku beguncian, nyo suku mencilakon orang. Ambo kawannya, sehingga awak tiko tu kalau ada orang seperti itu berang awak kenya, mama, baru kan namo persaksikan kepada Allah. Sarangkan badan kulit awak nanti memberi kesaksian berang awak kau, berang awak dalam Quran kecil. Quran kecil Allah ketika hatta sampai kulit mereka memberi kesaksian sehingga mereka marah. Kenapa engkau beri kesaksian kecewa kulit awak sendiri? Nah, lalu kecek kulit kau, Allah membuat siapapun yang dikenakinya bisa berbicara. Apalagi kalau kawan, untuk kawan itu lebih mantap loh yang mengecek lagi. Kulit saja mengecek, apalagi kawan. Kecuali kawan yang saling berwasiat mengingatkan awak dari dalam kalau seandainya ada kesalahan dan kekeliruan kita. Nah, jadi dia selalu mengingatkan tentang nilai-nilai kebenaran. Nah, di sekolah ada pepatah Minang loh. Duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama melapang-lapang. Ah, duduk surang ketumbuk pengena, duduk bersama baru terbedak kenal. Artinya kok ada orang-orang yang akan memberi ingatan kepada kita. Pokoknya kan di dalam ilmu tasawuf, dalam tasawuf kok dua kok yang akan membuat kita betul benar. Pertama guru yang akan menunjukkan kesalahan kita. Yang kedua teman yang mau mengingatkan kita kalau seandainya kita salah. Baru bisa menuju jalan tasawuf. Lalu waktu itu insya Allah bisa membersihkan diri kita. Tapi kalau tidak punya guru yang akan menunjukkan kesalahan, kawan kita pun salah kita tidak dia tunjukkan, itu tidak akan bisa kita menuju jalan sufi, kebersihan jiwa kita. Nah, selanjutnya watawasau bis-sabr, dan saling berpesan di dalam kesabaran. Dalam kesabaran ini ada dua pengertiannya. Berpesan itu tidak cukup hanya tentang nilai-nilai kebenaran, mengingatkan orang tentang perkara yang benar, tidak. Tapi termasuk juga saling mengingatkan dan untuk bersabar. Untuk bersabar. Termasuk orang yang memberi wasiat itu, yang memberi pesan itu sendiri, juga melakukan perpesanannya itu dengan sabar. Sabar dalam memberi nasihat, dan yang dinasihatinya itu juga supaya orang sabar. Kadang-kadang kan ada orang yang tidak sabar magenya tanpa kok lajo muak kecian tak didangannya mati telah nyoleh. Mati telah nyoleh. Tak sabar awak dah kan. Anda karek kapal lo, tak tahu di kecian dah. Mati selesai. Aku tak sabar dah, tapi mecet tering. Termasuk kepada keluarga kita sendiri, anak awak, anak awak. Kewajiban ada ibu-ibu yang bertanya, anak ambo nyolah padih, nyolah berkeluarga, tapi nyo salah nampak dembo. Ya, dalam perkara salat banyak nyolah leh. Ambo kecian tak dimidangannya, ambo kecian terangnya kambo. Jadi ya sikap ambo kecian teri, ingatkan teri. Nyodanga atau tidak nyodanga, kewajiban awak menyampaikan
sabar awak dalam menyampaikan kau tarik. Itulah dengan watawasau bisabri tadi. Sabar awak mah. Dulu suami ambo, kau kuat. Ayah, kadang sembahyang nih, enggak. Karena nambah. Ingin tak? Dah. Berang atau nyodak suku, tadi awak ingatkan. Faedahnya itu supaya nanti di hari kiamat awak akan lepas diri. Orang-orang mendekati awak nanti itu akan menuntut awak. Orang-orang mendekati awak, anak awak, pasangan awak, nanti akan menuntut. Itu sama ambo tak pernah yang ngecek nombor doh nanti dari kiamat. Apa ambo tak pernah mengingat nombor? Menjadi hujah. Tapi kalau awak ini kalau awak kerajuan, di kerajuannya jo, awak nyampe sampai bilo sampai mati, awak. Kalau tidak awak matinya mati. Sudah awak mati dulu, ini mati dulu. Pokoknya sampai mati. Tapi lu tahu mati. Nanti dari kiamat, kalau ada hujahnya. Ambo tak pernah ngecek lo. Awak Bandung bisa berucap kepada Allah. Ambo lah cok menyampaikannya. Tapi kalau tak pernah menyampaikan, ngecek anak misalnya. Ambo tak pernah mengingin ambo lo. Awak tak diam. Dia pernah ngecek anak-anak. Tak pernah lo. Itu akhirnya memberatkan dulu kepada awak. Makanya sabar awak dalam mengingin. Dan yang kita ingatkan itu pun masalah sabar juga. Sabar dalam apa? Dalam beramal. Dalam beramal saleh, dalam menghadapi cabaran kehidupan, sabarlah. Panik nombor sembahyang. Sabarlah sembahyang. Saya panik-panik. Sembahyang pun tak lama dah. Paling sampai matinya. Sabarlah. Kalau mati tak sembahyang boleh. Yang paling di sembayangan. Itu mengingatkan itu. Masalah kesabaran. Jadi makanya kepada anak-anak itu diajarkan dalam beribadah ini dengan apa? Dengan kasih sayang. Ini supaya mereka nanti memahami sabar dalam beribadah. Berpuasa itu kalau tak sabar, Pak, mungkin makan sewak, minum sewak mungkin. Kalau tak sabar, taruh loh. Apalagi kalau makan sahur itu, Pak, kalau mulai bertambah, makan itu kan sekarang susah. Kamu itu pukul 10 kita beri. Kalau tak sabar, mungkin makan sewaknya. Makan sewak. Itu nak kemenanan kamu. Puasa lah. Puasa pun nak lama loh. Paling jangan selesai. Kalau tak selesai puasa, paling mati. Padahal banyaknya orang yang tak selesai puasa loh. Tak selesai puasanya, tak keburu mati. Terus asal sabar waktu puasa. Jadi berpesan dalam perkara yang benar, mengingatkan kebenaran, berpesan dalam masalah kesabaran. Orang yang memberi pesan wasiat sabar, yang dia wasiatkan pun adalah perkara supaya mereka bersabar. Jadi kalau dua hal ini, empat hal, beriman, beramal saleh, berpesan dalam perkara yang hak, berpesan dalam perkara kesabaran, ini dilakukan, ini sudah aman dan tenteram dunia ini. Makanya ini dikatakan oleh Imam Syafi'i, kalau direnungilah ayat ini, cukuplah bagi kita untuk menjadi bekal kita. Usia, masa yang tersisa dalam hidup kita ini bisa kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Mungkin amal kita tidak akan banyak yang bisa kita perbuat. Awakku mungkin kategorinya ilmu sekete, beraja agama pun nak kalambe. Ditunjukan ibu lamampe apa soe Al-Kausar enak. Suruh asal biasa apa al-ikhlasnya pun Allah aja. Awak ingin jadi lo, Pak. Suruh apa surah Al-Kausar? Surah Al-Kausar tapi surah Al-Ikhlas hukum. Tapi itu hilang 6 p. Dia atau
Tidak usah repot-repot, segitu dulu lah amal yang bisa awak lakukan. Ijek saja, ijek dan harus kerjakan. Kalau tidak bisa kamu menambah amal kebaikan, setidaknya nan buruk jadi tambah. Kan sederhana. Kalau tidak bisa menambah amal baik, sekurangnya nan buruk aja ditambah. Kalau tidak bisa menolong orang, setidaknya jangan menyusahkan. Pernah mau sampaikan, ada nama tanya, kami dan pengangguran ko, lai ada dan bisa kami lakukan menjadi amal soleh. Lai atau jadilah penganggur yang soleh, penganggur yang beriman. Apa penganggur yang beriman dan soleh ko? Dia nak menggaduh kurang. Dia menganggur tapi nak menggaduh kurang. Itu adalah orang menganggur, tapi dia selanta yang orang tak keok nih cilok ya. Dia menganggur, dia selanta buah orang hilang. Dia menganggur, banyak barang orang hilang. Tidak beriman ataupun beramal soleh. Jadi itulah dikatakan, kalaupun tidak akan menambah kebaikan, tapi setidaknya jangan menambah keburukan. Kalau tidak bisa menolong orang, setidaknya jangan menyusahkan kepada orang lain. Nah, itu saja untuk menambah amal. Jadi maka kita tidak akan menjadi orang yang sia-sia. Nah, barangkali ibu itulah kajian daripada surah Al-As kita bahas pagi hari ini. Mungkin tafsirannya tidak panjang dan mungkin ada hal-hal lain yang akan kita bahas berkaitan dengan akhir Ramadan. Jadi sebelumnya mungkin ada pertanyaan, silakan. Dalam bersedekah tadi Ustaz, kan awak niatkan umpamanya untuk kesembuhan atau yang lain-lain, apapun ibadah awak itu masih pahalanya Ustaz. Iya. Ada pahalanya. Makanya lafaznya itu seperti itu. Ya Allah, terimalah sedekahku. Awak minta supaya Allah menerima dulu. Setelah itu baru kita bertawassul dengannya. Kalau diterima Allah sedekah awak, artinya kan menjadi pahala bagi awak. Dengan pahala itu bertawassul, bermedia. Dengan engkau terima sedekah ambo, ya Allah sembuhkanlah penyakit ambo. Jadinya tetap menjadi amal bagi awak, tapi sekaligus menjadi wasilah. Paham begitu? Karena awak boleh bertawassul namanya, bermediasi dengan amal soleh. Kan ada cerita dengar dalam hadis Nabi, 3 orang dan tak kurang dalam gua. Ya, 3 orang dan tak kurang dalam gua. Lalu dia mengecek, coba bertawassul dengan amal soleh awak masing-masing. Ya Allah, ambo dulu pernah memberi ikhwan. Kalau memang engkau rida, bukakanlah buku untuk kami. Saya bantu itu sekali. Itu dalil dari awak boleh bertawassul tu. Jadi pahalanya tetap ada. Ya Allah, kalau seandainya dulu pernah ambo menyenangkan hati orang gaib ambo ya Allah, ridhonya ke ambo ya Allah, sehatkanlah penyakit ambo. Itu pasti tawassul di orang gaib namanya tu. Kalau tawassul di orang gaib itu termasuk tawassul yang utama. Anak bermediasi dengan orang tua, termasuk dengan sedekah. Ya Allah, terimalah sedekah ambo ya Allah. Mudahkanlah urusan ambo. Minta diterima oleh Allah, kan amal soleh itu sedekah. Jadi bermediasi bertawassul supaya dimudahkan urusan ambo. Ya Allah, terimalah sedekah ambo ya Allah. Lunaanlah hati anak ambo. Lunaanlah hati anak ambo. Adiahlah pintu hidayah. Itu bertawassul dengan ya. Kalau lupa mengecek itu banyak Ustaz. Coba dengan berkah sedekah siapkanlah. Allah itu maha tahu, maha tahu dengannya apa. Nah jadi itu kan infak, kan sedekah. Timbang rencana dilepaskan. Semua dia membayar zakat fitrah. Zakat fitrah lebih. Zakat fitrah itu dilafazkan zakat fitrah.
supaya ada energinya, supaya ada rohnya. Ambo serahkan zakat fitrah ambo, nama ambo Fulanah binti Fulanah, untuk diteruskan kepada yang mustahil. Ambo terima zakat ibu Fulanah binti Fulanah, orang nama terima untuk diteruskan kepada yang mustahil. Kan itu loh akadnya saramnya. Nah, saram kok cok makan-makanan kan. Tapi akad-akad saram kok nak menghalalkan yang haram kan. Nah, nya dulu orang berakad menghalalkan yang haram. Kalau jawab kuat. Kalau zakat mal itu kalau wak menyerahkan kepada orang yang akan mewakili, misalkan zakat mal atau sarham wajian, wak lafazkan itu. Tapi kalau wak langsung, enggak, hanya niat kalau nanti wak saja. Niat awak saja, waktu aku zakat. Awak katakan ke orang, aku zakat ambo kok. Itu saja. Tapi kalau wak melalui wakil, dan kamu serahkan zakat mal ambo untuk dikalikan kepada yang mustahil, orang yang mahal. Itu semestinya disapikan rasa kiko dek, banyak kok. Dek banyak rasa kiko. Kalau ada orang tersinggung menerima pipi, itu orang sombong. Awak ada kayaknya zakat mahal. Yo berang awak kok. Berang enggak, cuma enggak kuat awak. Masuk kan tak punya kan gitu. Iya memang enggak punya orang kan. Jadi kalau dia merasa enggak punya, berarti dia sombong tuh. Sementara awak punya hubungan tuh orang yang diberi kelebihan rezeki, itu berhubungan dengan orang yang dibatasi rezekinya. Kalau orang yang dibatasi rezekinya, kau harus tahu diri bahwa rezekinya ada melalui orang yang diberi kelebihan. Jadi tidak ada lafaznya, ada tersinggung yang tersinggung. Itu di dalam itu hukum Allah. Kalau Allah kau mengizinkan, Allah kau tidak ada malu-malu dah. Nabi tidak ada malu-malu. Nanti yo tidak. Kau zakat ambo paham. Rasanya tersinggung yang telah tersinggung merah pokoknya. Tersinggung buat dia zakat. Jadi buat kira. Jadi apa? Reaksinya kira-kira. Harus lafazkan, jalehkan kayaknya. Lepas itu ikut zakat, ikut sedekah, ikut hadiah. Ya, misalnya sepuh ambo lah ya, kak ustaz kau banyak kok. Aku sedekah, aku ada rezeki untuk ustaz seketean. Ya, sekete, jadi apa amplop tu? Kau tak sekete tu kan? Pas dibuka, rupanya itu sekete, itu seribu. Seribu isinya orang teranya. Seribu baru, kayaknya sekete. Jadi kadang orang tu melepasan sekete, kau kan tidak pasti melepas. Ada rezeki sekete, aku ada rezeki untuk ustaz, misalnya. Iko kalau ambo dia orang seperti itu mau tanya kau aku zakat, sedekah, hadiah. Oh iko infak ambo mas. Kalau infak ambo tidak penting dari infak dah. Karena alhamdulillah lain cukup dia dapat. Apalagi sedekah, apalagi zakat, mereka penting. Jadi ya kalau makin kamu hadiah, kau hadiah untuk ustaz. Itu makanya perlu lepas tadi harus jadi kau zakat, kau sedekah, kau hadiah. Makanya disebutnya kau zakat ambo pak. Iko sedekah ambo, iko hadiah ambo. Di sini nak bisa menilai orang ko nak mana pastinya, mana cocoknya. Kalau nyo masuk asnam 8 di zakat mulia, zakatnya nerima. Kalau seandainya hanya awak pasrahkan masih ke asnam 8 pun masuk. Tapi nyo lagi barado, awak ingin berkiah kenya untuk memuatkan hubungan awak kasih sayang awak. Oh hadiah. Kenya harus kita paskan. Cik Ustaz, hadiah awak pergi ke mana? Itu pasal tak tahu dia suka nyosak.
dengan syarat inyo ndak parado di bawah tanggungan awak. Ndak lewat tanggungan aku kasihnya setiap bulan ndak awak agih biaya, ya. Inyo ndak awak agih biaya tiap bulan doh, baik untuk inyo atau untuk anaknya. Jadi orang yang boleh menerima zakat ini adalah orang yang tidak berada di bawah tanggungan kita. Ya, itu Berarti katakan ada Ustaz. Dia apa zakat kayaknya? Karena zakat dan sedekah itu memang paling utama dulu kepada karib kerabat awak. Aduh, ada pahalo kalau ke karib kerabat waktu nampak tamu pahalo sedekah awak. Yang kedua pahalo silaturahim. Ya. Kadang-kadang kita untuk zakat yang ada di Ustaz kan. Itu hadiah-hadiah lain tapi di waktu contohnya. Di waktu kan zakat buat dulu. Iya, dia apa zakat kakak awak atau kak adik awak yang terkategori kepada asnaf yang delapan. Sekarang mulai tanya masalah zakat ya. Karena itu mampu, sekarang. Barangkali kalau ya. Jadi surat Al-As kajian kita yang pertemuan terakhir di Ramadan itu, mudah-mudahan itu kan bertanya kalau masuk sekolah ya. Tanggal 7 ada di sekolah ya. Tanggal 7 baru ada di sekolah. Ambo barangkali tanggal 3 pulang di Borisco soal tanggal 3 balik. Dari dia akan diumumkan di grup insyaallah ya. Pertanyaan di luar itu Ustaz. Di luar tema Ustaz. Ya. Masalah salam-salam Ustaz. Kan hari raya itu kan salam-salam. Itu kejadiannya apa tentang siap mahram gitu Ustaz. Mantap. Artinya mantap. Jadi tidak berhubung waswawa alahkah selesai, ya. Maka ada beberapa hal yang mungkin rasanya perlu disampaikan untuk kembali mengingatkan. Yang pertama, di sisa Ramadan yang tertinggal ini, banyaklah istighfar, minta ampun kepada Allah. Di sisa Ramadan yang tersisa 1,5 hari, banyak-banyaklah berdoa di siang hari. Di sisa Ramadan yang tinggal 1,5 hari, banyak-banyaklah melakukan kebaikan semampu kita. Jadi kita minta kepada Allah sebelum Ramadan berlalu, mudah-mudahan termasuk orang diampuni, dikabulkan doanya, dibebaskan dari ini yang kedua. Bayar zakat fitrah. Zakat fitrah itu mungkin ada itu di antara awak yang paham sebenarnya zakat fitrah. Dan paham mengko nilainya hanya ditentukan dengan 3 liter baik atau 2,5 kilo. Paham mengko tidak lebih daripada itu. Paham mengko tidak 10 kilo. Sementara orang yang zakat fitrah kan ada kayu-kayu kayu palinda. Amehnya 3 kilo disimpan. Tapi paham ke zakat fitrah itu hanya 2,5 kilo. Ya. Kalau dipikirkan 35.000 lah yang paling tinggi kan. Nah, atau 40.000 yang paling tinggi. Zakat fitrah itu sama jelas sujud sahwi dalam salat. Dalam hadis demikian kan. Zakat fitrah itu kedudukannya sama dengan sujud sahwi. Tujuannya zakat fitrah itu adalah diwajibkan bagi orang yang setidaknya memiliki makanan untuk 1 hari raya, wajibnya berzakat fitrah. Miskin orang dia punya makanan hanya untuk sehari raya itu saja, wajibnya zakat fitrah. Jumlahnya sama saja. Paham itu? Ini kan tadi zakat fitrah adalah untuk penyempurnaan puasa. Mungkin ketika puasa ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh lisan nawa, ucapan-ucapan nawa, sehingga
bolong-bolong poso kok ditamballah, disempurnakanlah dengan zakat fitrah. Makanya diketik oleh Nabi kedudukannya samo yo sujud sahwi dalam sholat. Sujud sahwi kok kan untuk karena apa? Karena nampak kamu mungkin nak lupa dalam rakaat, atau mungkin berlebihan rakaat awal, atau kurang lebih kurang, atau untuk penyempurnanya sujud. Makanya zakat fitrah itu tuh para luar lafazkan, akadkan. Setelah kita menyerahkan zakat fitrah kita, iringilah dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, tarimalah zakat fitrah ambo, zakat fitrah ama ambo, zakat fitrah anak-anak ambo. Siapa dalam tanggungan awak yang awak membayar, tarimalah zakat fitrah kami ya Allah, sempurnakanlah pahala puasa. Kemudian yang kedua, yang ketiga, hari raya. Berhari raya Allah kita sebagai hari rayanya orang-orang Islam yang beriman. Karena ada orang berhari raya ala Islam saja, tapi tidak dilandasi dengan keimanan. Awak bertamu di orang dalam Islam itu, pertemuan awak itu selalu memberi manfaat dengan orang lain. Dan maka ketika hari raya bertemu di orang, doa yang keluar dari mulut awak. Doanya, taqabbalallahu minna wa taqabbal ya karim, atau taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa la'allana minal ajilin wal faizin. Semoga Allah menerima puasa kita dan mudah-mudahan kita termasuk kepada orang yang kembali kepada kesucian dan termasuk kepada orang yang menang dalam mengendalikan hawa nafsu kita. Itu doa itu. Selamat raya. Sudah itu doanya kan. Itu doa sama sekali. Jadi taqabbalallah. Paling tidak saya tidaknya taqabbalallah. Makasihnya mudah-mudahan Allah terima puasa. Nah, kemudian dalam berjabat tangan, musafahah itu sunnah. Perjabatan tangan itu musafahah. Dalam Al-Quran pun disuruh wajib hukumnya. Musafahah itu ada masih musafahah. Perjabat tangan itu bertamu balik tangan, dia balik tangan. Jadi sempurnalah dia disebut dengan musafahah. Jadi kalau ujung-ujung tidak musafahah namanya. Ada nilainya. Dan pertama kali membawa menunjukkan bahwa musafahah itu orang Yaman. Orang Yaman datang ke Nabi. Jadi kan tangan kali. Itulah awalnya orang Yaman yang pertama kali bermusafahah. Nah, makanya dikatakan oleh Nabi, tidaklah dua orang Muslim bertemu mereka saling bermusafahah kecuali mereka dosanya akan digugurkan sampai mereka berpisah. Nah, bermusafahah, ya sempurna. Jadi kalau itu nak musafahah namanya lah, atau ujung tangan saja musafahah. Maka sempurnalah musafahah itu apabila wajah bertemu dengan wajah. Wajah bertemu dengan wajah. Jadi waktu ketika bermusafahah orang itu cantik wajah orang. Ya, cantik bertemu. Jadi kalau ada orang musafahah salam jawabnya malaikum, rundian tangannya. Rundian tangannya. Itu mangga dong. Ya, sampai kan ada orang salam. Ya salam jawab tapi dia mengecek orang lain. Tak ada nilai ibadahnya. Nah, maka nampak dalam Islam itu ibadah saja salam. Pak, ya Pak, coba. Putih kain, mulia dikit, hati-hati, berkeadaan. Tiba keadaan, terluar senang Pak, wajah cerahnya. Bahkan orang psikolog sendiri, orang psikolog dengan masalah itu dia bisa merasakan keadaan jiwa orang itu. Kamu baru tahu lo baru dari malam ada batanya mengaji masalah itu kok. Ada seorang psikolog. Inyo karanyo mantes tes orang. Jadi orang kalau masuk karanyo perusahaan inyo mantes kejiwaan. Inyo padusi. Kalau orang mantes tuh, kalau inyo mantes orang tuh, inyo harus berjabatan tangan di orang tuh. Karena betul dari jabatan tangan tuh, ini bisa masukkan dari segi ilmu psikologi. Jadi baca caranya tuh Ustaz. Itu ditanyanya. Nah, jadi di situ nampak ada waktu itu musafahah kau ada untuk menguatkan. Makanya kata Allah fa'fu wasfahu, maafkanlah dan bermusafahah. Nah, oleh karena hari raya kau kan laki-laki bersih banyak kau. Nama boleh buat musafahi.
disembah sesadonya tangan orang kok. Amanan tayo tayo ini. Amanan tayo dulu disembah tadanya. Iya, ya tak boleh dah. Yang boleh siapa? Mahram awak. Siapa mahram? Mahram kau orang-orang yang tak boleh dinikahi. Itu secara sederhananya. Tapi kalau tak mahram awak, tahu dua awak kasih uangan jenyo, tanya, itu tak boleh disalami dah. Alah salam salah dunia, alah sama cucunya kau mah. Kini nya dengan cucunya kau malam kan ada pe motor dunia pak. Tak bisa lalu karena itu hanya dengan naga ini siapa juga kan. Itu kenyataan tuh, apa loh? Ada ini orang cek seperti itu pak. Kamu tak bisa bertemu lalu malam di coachnya. Jadi kita hindari. Bolehlah kita dengan ini. Apa nak salam? Ada perceraian. Atau awak menjaga wudhu. Bawa wudhu. Ini maaf, ada salam. Kalau awak serupa itu, insya Allah orang pun paham. Apa buku ini lah? Buku ini telah kuang. Ada lu syariatnya, tak ada syariatnya. Maka anjurnya musafahah itu tak boleh kalau tak dia mahram. Apa bungkui kan dia telah kuang. Karena nilai musafahah itu ada ibadahnya. Bukan kamu kali tangan dengan lari tangan. Itulah. Kalau sayang menawak ke orang itu misalnya tak banyak tangan tak berubah sayang tak. Nah, itulah. Kau ini ya saya masih tangan. Mungkin dia tidak mengapa-ngapa ada. Tiba nak bujang ke mereka, ambil lah tangan nenek terus. Amat banyak lagi nih anak-anak ayah istilahnya kok. Anak muda-muda kok. Berondong ya, berondong ke nenek-nenek. Ambil lah tangan nenek-nenek ke tangan agadir punya mah, ya kan? Makanya Islam kok lah sudah ada tentunya sedunia. Awak saya kadang-kadang mungkin itu kan. Ya. Aneh. Terlalu ini ibu kok pakai kasar, hari kasar terakhir ini kan. Ini ketiga insyaallah. Jadi makan dengan gaji. Atau Rami gini orang di pasar kalau jalan pun lah Rami. Jalan nak macet, insyaallah. Kita berdoa di majlis terakhir ini, mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita sebagai orang-orang yang berpuasa. Al-Hadam yang terpukul itu Al-Fatihah. Baca salat dan salam, mudah-mudahan sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nabi Rasulullah wabarakatuh. 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 Assalatu wassalamu alaika ayyuhan Nabi Rasulullah wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, kami mohon kepadamu berikan kami segala kebaikan semangat hari ini oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami berlindung kepada Engkau ya Allah dari segala keburukan. Semoga berlindung kepada Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami, maafkanlah segala kesalahan kami. Ampunilah dosa-dosa kami yang Engkau lebih tahu dari diri kami sendiri. Ya Rabbana, ampunilah dosa ibu bapa kami dan maafkan segala kesalahan mereka. Lapangkan dan terangkan kubur ibu bapa kami yang telah Engkau wafatkan. Jadikan kubur mereka menjadi taman surga dan lindungi mereka dari siksaan kubur. Ya Allah, beri kesehatan kepada ibu bapa kami yang masih hidup agar mereka bisa beribadah kepada-Mu dengan sempurna. Jika takdirmu berlaku kepada mereka, wafatkanlah ibu bapa kami dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Ya Allah, haramkanlah wajah dan tubuh ibu bapa kami dari api neraka dan masukkan mereka ke dalam surga dengan tanpa berhisab. Ampuni dosa pasangan kami, ampuni dosa anak-anak kami, ampunilah dosa saudara-saudara kami, ampuni dosa orang-orang pernah berbuat baik kepada kami, ampuni pula dosa orang-orang pernah kami zalimi, kami sakiti,
kami ribahkan ataupun kami rugikan. Ampuni dosa para ulama dan guru-guru yang ilmunya telah sampai kepada kami dan menjadi amalan kami. Ampuni dosa sekalian kaum muslimin dan muslimat yang hidup ataupun yang sudah wafat. Ya Rabbana, mohon Engkau terima ibadah salat kami, terimalah ibadah puasa kami, terima zakat dan sedekah kami, terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah, terima semua amal ibadah kami dan sempurnakanlah segala kekurangannya. Ya Rabbana, sebelum Ramadan ini berlalu, kami mohon jadikanlah kami ya Allah menjadi orang-orang yang Kau berikan keampunan. Sebelum Ramadan ini berlalu ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang Kau kabulkan doa-doanya dan penuhi segala hajatnya. Ya Rabbana, sebelum Ramadan ini berlalu, kami bermohon kepadamu, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang terbebas dari api neraka. Ya Rabbana, bebaskanlah diri kami dan ibu bapa kami dari api neraka. Bebaskan pasangan dan anak-anak kami dari api neraka ya Allah. Bagaimana Engkau kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan, kumpulkan pula kami di akhirat di dalam surga Jannatul Na'im. Ya Rabbana, perkenankan kami untuk bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang ya Allah. Perkenankan agar kami bisa bertemu lagi dengan Ramadan tahun yang akan datang. Perkenankanlah ya Allah agar kami bisa bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Akan tetapi jika ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, maka jadikanlah menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kami ya Allah. Ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kami, jadikanlah ini menjadi Ramadan yang terbaik di dalam hidup kami ya Allah. Ya Rabbana, siapapun yang sedang punya masalah di antara kami, mohon Engkau berikan jalan keluar. Siapapun yang dalam keadaan sakit, berikan kesembuhan ya Allah. Siapapun yang sedang berdoa, kabulkan doa mereka selama mereka tidak mensyirikkan Engkau. Siapapun yang punya hajat, penuhi hajat mereka agar bertambah imanannya dan tidak berputus asa dalam bermohon kepadamu. Siapapun yang kesempitan rezekinya, lapangkan ya Allah. Siapapun yang sedang berhutang, berikan rezeki untuk melunasi utang-utangnya. Siapapun yang kesulitan, berikan kemudahan. Siapapun yang kesempitan, lapangkanlah ya Allah. Siapapun yang sedang berduka, berikan kegembiraan. Dan siapapun yang dalam keadaan gelisah, berikan ketenangan, karena Engkau yang membolak-balikkan hati kami. Ya Rabbana, selama Engkau kumpulkan kami di dunia dalam kebaikan, kumpulkan pula kami nanti di akhirat dalam surga Jannatul Na'im. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu. Ambo secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna minkum syamana wa syamakum wa la'alana minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan Allah menerima kepada kita dan menjadikan kita termasuk kepada orang-orang yang kembali kepada kecerahan, kembali kepada orang